hati, bukan orang sakit hati, bukan. Boleh tanyakan kepada Gubernur BI, karena semua data sudah kami berikan kepada OJK. Di situ sudah lengkap data-data itu. Inilah kenapa terjadi lagi seperti Danamon simpan pinjam, seperti korporasi bank-bank yang konvensional dengan sewena-mena mengeksekusi daripada debitur-debiturnya karena akibat pembiaran. Tahun 2010 kami audit Panin Bank Banjarmasin, di situ banyak yang namanya rekayasa kredit, investasi bodong. Nah, termasuk juga tahun berikutnya kami audit di Panin Cendana, di mana saat itu sedang digulirkan dari peraturan Bank Indonesia bahwa bank-bank harus menyalurkan kredit mikro. Bank Panin membuat bank mikro khususnya di Cendana. Di situ pun kami menemukan malah kebanyakan fraud itu dijalankan di Panin Cendana. Nah, itulah yang sampai hari ini pertemuan kami baik di Banjarmasin maupun di Cendana dibiarkan, baik itu oleh Gubernur BI, OJK atau Bank Indonesia atau aparat kepolisian. Nah, saya bilang oknum atau tidak, saya juga bingung mau bilang itu oknum. Kenapa? Karena semua laporan tindak pidana Bank Panin, baik itu di Banjarmasin, Bapak nanti boleh dicek dengan sekarang yang ada di Mabes Polri, Brigjen Aswin Cipayung, baik itu di Mabes Polri, di mana sudah ada rekomendasi dari Deputi Pengawasan Bank Indonesia bahwa sudah terjadi tindak pidana perbankan dan harus dilaporkan kepada Kasel. Tapi ujung-ujungnya di SP3. Apakah karena alasannya pemilik cabang meninggal? Bukan, itu karena kejahatan perbankan itu adalah kolektif, kolegial. Di situ ada komite kredit cabang, ada komite kredit, komite kredit kantor pusat. Jadi tidak ada alasan bahwa itu di SP3 karena pemilik cabangnya meninggal dunia. Sama juga di Mabes Polri. Saya nanti akan kembali setelah mungkin setelah pergantian pimpinan, kami akan kembali ke Mabes Polri akan mengungkap ini, karena kami berkepentingan membantu negara dalam sistem perbankan nasional. Selama ini saya lihat banyak orang pintar di bank-bank BUMN, di bank-bank swasta sebagai auditor, compliance director, presiden director. Tapi kalau saya lihat dari data dan fakta di lapangan, fungsi audit intern, fungsi dari compliance director, fungsi dari unit UKPN yang melaporkan transaksi-transaksi mencurigakan atau unsuspicious transaction, suspicious transaction, tidak pernah dijalankan, malah direkayasa. Nanti buktinya akan saya ungkap karena saya punya TPPU yang menyangkut dan menyentuh seluruh pejabat-pejabat yang mempunyai fungsi kontrol di bank-bank yang saya sebutkan tadi, apakah itu bank plat merah, apakah itu bank swasta, termasuk di perusahaan sekuritas. Mengapa kami dari udah 13 tahun ini bersama dengan auditor kami Yusrus Yana selalu berjuang dari mulai pribadi sampai masuk anggota kehormatan FPPI karena demi negara, demi bangsa. Coba lihat, sebelum Pakto 98, bank-bank nasional itu bertumbuh kembang sampai ke daerah. Setelah Pakto 98, dengan adanya bank asing bisa masuk ke daerah, hancurlah sistem perbankan nasional. Kami bermaksud kalau bisa, nanti pimpinan yang baru mengembalikan sistem perbankan nasional. Kalau bisa. Dan itu pun kita harus menyapu dengan sapu yang bersih. Sekali lagi, kami bukan barisan sakit hati, kami tidak perlu dibayar dan kami tidak perlu dikasihani. Kami hanya mengharap ridho Allah untuk membantu masyarakat terzolimi. Dan sekarang terbukti, di mana-mana masyarakat susah, pertumbuhan ekonomi juga tidak bertumbuh secara optimal. Untuk itu, sekali lagi kepada pimpinan Muhammadiyah dan Sekjen Muhammadiyah, Sekretaris Umum saya maksud, pimpinan Muhammadiyah Pusat, Profesor Dr. Abdul Muti, MED, mohon dibaca surat kami. Di situ juga terlampir mengenai fraud-fraud yang terjadi di Bank Jatim dengan data-datanya.
Kenapa kami membuat video ini? Karena menurut penerima daripada surat ini bahwa Bapak Profesor Dr. Abdul Muti datang ke Muhammadiyah Pusat, katanya kalau ada kesempatan saja. Saya khawatir ini tidak dibaca. Dan mungkin juga Profesor Dr. Amin Rais, Din Samsudin, dan Pak Busro Mukodas bisa memfollow up mengenai MOU antara Muhammadiyah dengan bank-bank yang berisiko tinggi, high risk. Jangan sampai itu dilakukan dulu sebelum bank itu memperbaiki sistem manajemennya dan sampai mencapai good corporate governance. Termasuk pertambangan yang saya baca. Karena di Banjarmasin itu kami sudah menemukan beberapa pertambangan batu bara yang ilegal di dalam audit report kami, dan sudah saya sampaikan ke Gubernur BI, dan sudah kami RDPU Komisi 3, Komisi 11, namun 2 komisi itu dapat dibeli oleh Memun Ali. Inilah cerminan daripada negara kita. Mau tidak mau harus kita akui. Ya. Jadi jangan hanya sibuk berkoalisi kiri kanan hanya untuk mencapai jabatan, mencari jabatannya sementara rakyat menderita. Kami paham itu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, tolong di-share, di-subscribe. Kalau tidak usah ditonton. Tapi kami tetap akan berjuang membela masyarakat. Sampai kapanpun kami memerlukan perubahan, bukan penindasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.